informasi yang saya dapat. Makanya karena saya bukan langsung, saya berkomunikasi juga. Artinya tidak sampai di situ, saya menanyakan ke Pak Dewi. Ya. Terus saya menanyakan Pak Dewi, benar Pak Dewi dengan adanya ini. Oh iya benar, memang ada dibuat itu. Terus kalau saya juga tahu itu ada kaki sendiri yang nanti kembali malam. Dan itu berulang. Terus setelah itu terus rekan-rekan wartawan dulu langsung ini dari bapak maksudnya di oh iya kita akan kasih di Bogor. Nah di Bogor kita coba koordinasikan sama Pak Lurah. Loh ada janjian sama Pak Lurah besok jam 9 di Balai. Oh ya sekalian kita ke sana. Dengan adanya ini. Nah terus sekalian ini saya minta artinya menurut saya jenengan ya apapun yang terjadi walaupun toh ini kalau menurut saya sih apapun yang terjadi apakah itu jualan atau apa secara regulasi itu emang tidak dibenarkan itu menurut rekan-rekan dan emang itu menurut aturan juga secara regulasi emang dibenarkan nah dalilnya apa panjenengan tapi coba nanti dengan sampaikan alasannya apa alasannya seperti itu dan tujuannya apa. Monggo silakan ini dari Pak siapa yang mau menyampaikan ya bahwa semua itu dari masyarakat yang ingin mengembangkan yang benar-benar warga hutan termasuk RW 06 sendiri yang tidak dapat itu diperbanyak. Ya, makanya apa namanya tadi yang memisikan itu nantinya memang benar-benar untuk masyarakat yang benar-benar dapat dari semua program. Makanya kasihan ya termasuk dari 1 sampai 12 itu seperti itu dan tidak ada indikasi pemaksaan maupun artinya harus dipotong itu tidak itu semua seperti itu. Saya sangat kasihan yang akhirnya itu ke Pak RT, ke Pak RW, bahkan kader-kader semua juga tolong saya dibantu, saya belum dapat semua itu seperti itu Pak. Terima kasih, barangkali ada kekurangan mungkin nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, nama Sastono dari Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tadi hanya menambahkan memang yang menjadi bahan rusak terutama kami selaku memang berkumpul semua itu yang menjadi pertimbangannya memang seperti itu Pak. Jadi kan banyak warga kami yang belum menerima bantuan apapun kami didatangi terus dari RT kader akhirnya nilai musyawarah yang sifatnya nggak resmi ya kalau resmi kan berarti ada undangan ini sifatnya nggak resmi berapa undangan nggak apa tidak jangan ada musyawarah lagi iya nilai musyawarah lewat grup jadi sifatnya nggak resmi kelurahan mengundang atau gimana nggak ada sifatnya ada angkat RW musyawarah itu bikin keputusannya biar masalah ini bisa selesai karena banyak warga yang belum dapat apa-apa itu kami sepakat jadi musyawarah kan untuk sampai mufakat di hasil musyawarah itu kami semua RW sekelurahan kelurahan itu mengambil kesepakatan bahwa sifatnya bukan ya istilah bahasanya beda-beda ya Pak ya kalau apapun alasannya kayak Bapak kan bedanya pemotongan tapi bagi kami bukan pemotongan disumbangkan itu pun sifatnya enggak memaksa sifatnya sukarela jadi kalau mau membeli enggak kita jemput dia Pak jemput di rumah enggak jadi diantarkan sendiri diantarkan ke rumah kader ke rumah kader nanti dibawa ke kelurahan di kelurahan memang
koordinir dan alhamdulillah terrealisasi hari ini Pak. Ini sekedar informasi aja ya Pak, karena ada kelanjutannya ya. Itu alhamdulillah terrealisasi hari ini warga yang belum mendapatkan bantuan apapun hari ini alhamdulillah dari hasil yang kemarin itu mendapatkan, walaupun tidak semua bisa tercover Pak. Warga kami masih banyak sekali, tapi alhamdulillah sebagian sudah bisa tercover. Nah ini kami juga masih berpikir, nah yang nggak tercover itu nanti gimana? Olehnya mau kemana lagi? Ya hari ini 311 ya, 311 orang itu satu kelurahan Pak. Itu aja masih banyak lagi yang kita lapor. Kami juga masih berpikir nanti izin ngomong oleh, karena kami bersinggungan langsung dengan warga di bawah. Otomatis kan setiap hari, setiap saat, setiap jam didatangi. Nah saya nggak bisa memutuskan mengingatkan cerita orang, terus yang memutuskan itu pribadi. Cuma itu yang menjadi bahan pertimbangan kami selaku itu aja Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Rian. Silakan, saya nama Pak Untung, Erwin Norpat, Pak Lurah yang menghormati, Rosi, dan kawan-kawan wartawan rekan semuanya. Kebetulan saya hari ini pagi ini bisa hadir untuk menemani dengan semuanya dalam acara ya temu. Ini apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Casmito RW 9 itu apa yang seperti saya lakukan. Kebetulan ibu istri saya adalah seorang kader. Saya selaku ketua RW, kena rumah super mas. Betul, kawan. Super kalau ada orang yang nganggur, gimana Pak? Itu saya sampai terjun. Nah ini adanya program yang semacam ini, yang sifatnya kita bisa ketemu musyawarah dengan kerelaan, keikhlasan bisa menyisikan dana langsung. Terus hari ini bisa disampaikan kepada masyarakat yang penerima ini. Alhamdulillah Mas Rian. Saya merasa senang sekali, gombong kan? Karena apa? Saya ini mending plong loh pikirannya loh. Tadi pagi saya datang di RT 06 di tempat sahabat saya Mas Rino ini. Pak RT saya tolong sampai ngajak ngomong 10, dia butuh 10. Saya tuh merasa bangga. Untuk apa? Itulah Mas. Saya saat itu ketua RW itu bukan terus melihat orang penuh pesan saya terus coba saya tanggapi loh. Ini yang saya tanya, kebetulan ada solusi itu. Jadinya terus terang saya dari senang ada yang menjadi moderatornya bisa disampaikan dan disampaikan kepada itu aja. Terima kasih. Pak Haji barangkali mau menyampaikan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dora, Bu Rosi dan para wartawan maupun hadisnya. Dan awal-awalnya para RW itu dari sekian 40 tahun itu yang menerima BLT yang 600.000 di Kabupaten itu paling banyak bulan 1.039 kalau nggak salah. Iya, betul ya. Itu paling banyak sekabupaten Semarang. Samun masih banyak yang belum dapat. Untungnya ada program-program yang lain, ada program Buat Harapan, ada program yang dari Benda 31, 32 dan seterusnya. Alhamdulillah sehingga bisa hampir 50% tercover. Ya, teman-teman atau keluarga-keluarga yang belum tercover, ini kita pikirkan dari RW memikirkan untuk meninggal inisiatif bagaimana cara membantu mereka yang tidak dapat sampai. Bu Rosi maupun Pak Lurah mungkin tidak memberikan sesuatu, tapi para RW sebagai pembantu di ini memikirkan warganya yang belum memperoleh itu. Kemudian timbul inisiatif bahwa ya kata-kata itu potongan dalam tanda kutip, ini bukan potongan
dapat itu menyetor sendiri ke kader, kemudian kader diri-pun menyetorkan ke salah satu aparat kelurahan. Ini sifatnya hanya fasilitator Pak. Jadi seperti Bu Rosi ini bukan pemotor, bukan yang bertindak pelaku pemotor ini bukan, tapi hanya fasilitator saja. Tapi setelah kumpul yang belum dapat itu berapa kita beli atas pertujuan atau atas inisial dari RW mengetahui kader hanya menang saja. Tapi hari ini sudah hampir dibagikan pada hasil potongan dalam tanda kutip, tapi sudah pada ngambilin Pak, sudah pada ngambilin. Kami ngambilin Pak. Alhamdulillah. Jadi tidak ada uang setiap pun di tangan Bu Rosi, tidak ada. Selalu dikontrol oleh kita selaku RW. Selalu bisa. Selalu bisa. Kemudian saya minta pada Bu Rosi yang merasa dipotong 100 ini tolong dibuatkan surat pernyataan bahwa itu ikhlas untuk membantu teman-teman yang tidak dapat. Ini sebagai payung hukum saja. Jadi seperupanya sudah dibuatkan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oleh karena itu, seandainya ini merupakan penyimpangan dari aturan yang atas kalau BRT tidak boleh ada potong apapun bentuknya lah memang tidak boleh. Turun kepada yang paling bawah masyarakat, timbul masalah. Nah, ini masalah ini seperti ini, yaitu partisipasi dari mereka yang dampak. Jadi untuk temannya sendiri, bukan untuk Bu Rosi, bukan untuk Pak Lurah, bukan untuk Pak RW, setiap pun FRB tidak ada yang menerima dari BRT atau apapun tidak ada. Apalagi Bu Rosi ada koordinator saja, fasilitator saja lah. Kalau Bu Rosi sampai foto, apalagi pejabat masih kena. Yang ini semuanya inisiatif dari BRT. Oleh karena itu, dengan adanya masukan atau saran-saran dari penjelasan dari semacam itu, kami mohon kepada KSM maupun wartawan, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Mau dikembalikan pada 100 pada orangnya, ya silakan. Mau dibagi, ya silakan. Oleh karena itu, kami minta sebaiknya bagaimana? Supaya duduk bersama ini menentukan kesepakatan yang bermanfaat. Kami rasa demikian Pak Mas Rian yang ini, kami mohon nanti ya kita memutuskan bagaimana baiknya itu aja lah, sehingga tidak ada timbul masalah. Saya rasa demikian. Terima kasih. Monggo Pak Rino, artinya dalam hal ini yang tahu betul terkait masalah awal dari permasalahan ini, Pak Rino silakan menyampaikan kepada para kader, pada Bu Rosi dan pada Pak RW, silakan sampaikan apa hal awal kronologi terus keluhan jenengan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Partai yang terhormat Bapak-Bapak RW, Ibu-Ibu kader, Pak Lurah, dan teman-teman media dan LSM. Jadi gini, yang mendasari kami klarifikasi ke Pak Lurah, yang kebetulan meskipun kami warga Belutan, kami tumpah darah Benjaran Pak RW. Nah, kebetulan Pak Lurah di sini juga orang Benjaran. Makanya kami pandang perlu kami klarifikasi ke Pak Lurah dengan apa kejadian atau yang sedang terjadi kan seperti itu Pak. Nah, dasar kami klarifikasi juga kami selaku lembaga, di samping kami warga Belutan, kami LSM juga, kami BCN, Binajar Nasional, itu ada keluhan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan KKS. Ya. Nah, keluhannya di sini setelah mengambil uang kan dikumpulkan di kelurahan. Di sini katanya dihimbau. Ya.
ini hanya sebuah bahasa Pak Untung, dihimbau untuk memberikan 100.000 untuk dibagi ke warga Pelutan yang belum mendapat bantuan. Nah, kenapa mereka mengadukan ke kami keluh kesah? Artinya di sini mereka tidak bombong. Karena nuwun sewu Pak RW, Pak Untung terutama RW kami, 100.000 bagi seorang perempuan itu sangat besar, nuwun sewu. Nah, makanya di sini mereka merasa keberatan. Nah, meskipun dia ngasih ke kader, bahkan ada yang tidak ngasih dan ada yang ngasih 50, bahkan dari, katanya dia ada yang 25. Artinya di sini berarti kan ada ketentuan dari himbauan itu Pak RW. Kalau sifat sumbangan sukarela itu tidak ada ketentuan. Kenapa mereka ada yang ngasih 100, 50 dan 25? Itu tingkat kerelaan dan keikhlasan mereka masing-masing. Betul enggak? Nah, yang kami sikapi di sini bukan arah atau alur nanti itu tersalurkan ke yang berhak mendapatkan atau enggak, tapi regulasi aturannya. Artinya gini, kami selaku warga Belutan, sopo sih Pak nguri-nguri Belutan, itu warga Belutan, bener enggak? Kita semua tahu aturan, apalagi perangkat. Kenapa enggak mematuhi aturan yang ada? Kalau toh ada seperti itu, Pak RW tahu kami dari lembaga, kenapa enggak diikut sertakan untuk merembuk hal ini? Minimal kami bisa memberi wawasan atau usul, kan seperti itu. Nah, kemarin saya klarifikasi ke Pak Lurah, terus Bu Rosi diundang, Bu Rosi menjelaskan bla 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 bla, Pak Agung juga diundang selaku RW 1 menjelaskan. Sing intinya ndak neko-neko Pak Untung saya di sini. Saya ingin tahu persis keadaannya ada seperti apa. Dan mohon Pak Lurah nantinya dirembuk yang baik ke depan biar jangan seperti ini lagi. Jadi aku merasa isin dari orang Pelutan Pak Untung. Itu seperti itu, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini Pak Lurah yang tak rasa untuk bisa mengkondisikan dan mengkondusifkan sebuah keadaan, kayaknya kurang bisa mengendalikan. Akhirnya kami dibenturkan atau kami mau dipertemukan sama kader dan Pak RW. Nah, tak dapat pandang perlu berarti Pak Lurah di sini tidak bisa menghandle. Kami lembaga, bukan orang sendirian, kami organisasi. Kami punya teman-teman media. Tak pandang perlu mereka tak kabari biar tahu persis keadaan di Pelutan yang sekarang ini. Jadi di sini tidak ada tendensi saya mau menjatuhkan Pelutan, tidak ada sama sekali. Yang ingin tak perjuangan adalah Pelutan ke depan lebih baik. Visi misi BJN ke depan Malang lebih baik, termasuk Pelutan. Dan saya sadar baik itu tidak seperti sulapan, butuh proses Pak. Betul enggak? Kita benahi mental-mentalnya dulu. Itu seperti itu Pak. Nah mohon, jadi ini adalah kebetulan juga non sewu, salah satu penerima itu adalah istri saya Pak. Tapi saya memang sengaja melarang ojo ngei. Gitu. Mbak Sinop. Coba kalau enggak dikasih konsekuensinya seperti apa? Saya kan ngerti. Katanya nanti ada catatan tersendiri tentang yang enggak ngasih. Nah, itu hasil kemarin dikumpulkan. Bahkan ada sedikit bahasa yang mengandung arti intimidasi Pak. Itu. Nah, terlepas itu benar atau enggak, yaitu yang kami tangkap dari mereka-mereka. Kan seperti itu, makanya perlu tak sampaikan ke Pak Lurah selaku penanggung jawab di Pelutan, leader di Pelutan, kan seperti itu Pak RW. Kecuali kami melangkah tanpa koordinasi, itu kami menyalahi. Secara etika kami tidak benar. Kan seperti itu Pak. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Heno kan demi kemajuan tidak bisa kebetulan kan ya. Cuma metodenya aja kemungkinan kami yang tahu. Kalau lihat dari tadi Pak Heno menjelaskan kan
ketidaktahuan kita, kemungkinan ini kan ketidaktahuan kami. Jadi kami memang ambil keputusan saat itu. Kalau itu memang dianggap kesalahan, ya saya mohon maaf. Tapi kami untuk kedepannya kemungkinan karena kami baru tahu sekarang, kemungkinan kedepannya otomatis kalau ada berbuk seperti yang kemarin, otomatis saya melibatkan teman-teman pelutan. Kiranya kayak gitu aja ya Pak Neno ya. Kalau melihat tadi ungkapannya tujuannya sama sih, sama. Rakyat pelutan. Dia pakai cuma kadang ada kita beda persepsi aja ya Pak ya. Arahnya aja yang beda. Tapi intinya sama, ingin warga pelutan sejahtera. Kata ini nggak Pak ya? Pikirannya cuma itu. Ada sedikit tambahan Pak RW, tadi saya lupa. Dari waktu 2 hari yang lalu sampai sekarang, kebetulan semalam saya di Mas Rian. Di situ hasil komunikasi Mas Rian dari ke salah satu RW, saya di sini belum bisa menyebutkan RW siapa, itu malah memfitnah saya, katanya saya minta uang 10 juta. Dan saya dapat bantuan double, termasuk dapat UMKM yang nominalnya 2.400.000. Perlu digarisbawahi di sini Pak Untung. Pak Untung tahu sendiri, UMKM itu peruntukannya untuk apa? Pedagang. Saya dagang apa Pak? Dagang abab. Itu pencemaran nama baik Pak. Ini yang mau tak angkat nanti. Saya nggak merasa minta uang 10 juta. Bisa diklarifikasi Pak Lurah. Itu Pak. Mungkin ini nanti bisa, monggo terserah teman-teman untuk hal yang uang tadi. Oke, katakanlah bisa dikatakan pungutan atau apalah yang 100, monggo nanti teman-teman seperti apa, panjangan gimana. Tapi untuk pribadi saya sendiri, saya merasa tidak terima. Untuk salah satu RW yang ada di Pelutan. Itu Pak Untung. Terima kasih. Mas Eki, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Eki. Saya dari media online Kabupaten Pemalang. Di sini kami hanya menyikapi terkait permasalahan yang menimpa salah satu teman, saudara, dan senior saya ini Pak Reno. Kemarin kita sempat diskusi terkait adanya permasalahan maladministrasi ataupun regulasi yang tidak sesuai di Kelurahan Pelutan ini. Jujur ini apakah kesengajaan atau ketidaktahuan dari panjenengan tentang regulasi tersebut? Saya juga tidak tahu Pak. Tadi sudah diakui bahwa panjenengan tidak tahu, benar ya? Tapi yang jelas di sini adalah ada regulasi yang ditabrak ataupun yang dilanggar Pak. Yang kedua adalah terkait kemarin adalah insiden, yaitu perlakuan tidak mengenakan yang didapat oleh senior saya itu Pak Reno, yaitu perlakuan apa Mas? Kemarin menantang ya? Ya, tapi gimana? Artinya kita untuk seakan-akan nanti dipertemukan sama Pak Kader dan Pak RW, ya dikatakan berarti ya, kami mungkin dibenturkan kan seperti itu. Maka kami pandang perlu kami koordinasi sama teman-teman. Itu Pak. Ya. Jujur di sini kami anggota semua media Pemalang dan LSM Pemalang tidak terima Pak. Itu satu. Karena di sini jelas, ya kan, saudara kami sudah dituduh meminta dana atau imbalan 10 juta yang tidak ada kevalidannya berita tersebut. Ini harus jelas-jelas diklarifikasi Pak. Dan saya minta tolong hari ini juga harus selesai Pak. Itu permintaan saya. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi terkait hal ini. Sebenarnya ada apa, ya kan? Ada apa terkait pelanggaran ini? Apakah benar-benar untuk kesejahteraan warga yang lain, atau ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu yang benar-benar ditutup-tutupi oleh, ya kan? Oleh pelaksana ataupun kader dari pihak Kelurahan Pelutan ini. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Tangkap ya Mas ya. Iya.
kami tadi kan sudah menjelaskan dana yang terkumpul itu alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi, sudah pengambilan bantuan sembako dan itu pun belum bisa tercover semua. Jumlahnya ada 311 orang dengan nilai A 150. Itu aja dana yang terkumpul masih kurang. Dari jumlah orang yang menerima hari ini dengan jumlah dana yang kemarin dikumpulkan itu aja masih minim. Itu jujur aja masih minim. Nah, jadi penjelasan kami masalah dana ini sudah tak sampaikan semua. Tapi perkaranya Pak siapa ini Pak Deno, kami nggak tahu masalah itu ya Pak ya. Jadi silakan diklarifikasi aja. Saya juga nggak ngerti masalah itu. Cuma kami selaku RW mengklarifikasi masalah yang kami hadapi sekarang. Masalah bantuan itu. Itu aja Pak. Itu aja ya Pak ya. Nah gini Pak, ya, terkait bantuan, otomatis apabila kurang kan harus dilaporkan Pak. Di sini kan ada namanya kapasitas terkait mendapatkannya masing-masing bantuan per kelurahan maupun desa. Apakah ini sudah disampaikan kepada Pak Lurah? Atau seperti apa? Apakah ini adalah suatu solusi dari Pak Lurah sendiri? Atau hanya ini secara sepihak keputusan kader bahwa ini harus dipotong biar lainnya dapat? Seperti itu Pak, saya mau tanya. Kader itu tidak pernah bisa memberi keputusan apapun Mas. Kader itu hanya pelaksana. Nah untuk yang keputusan negara Pak, ya, dan itu regulasinya jelas Pak. Kenapa ditransfer ke masing-masing rekening KPM, kader penerima manfaat, itu supaya tidak ada nilai pemotongan. Tetapi di dasar ini panjenengan malah memfasilitasi, mengkoordinir untuk pemotongan itu. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak. Gimana? Ya, kira-kira Bapak bisa menyelesaikan nggak dari warga kami yang belum menerima bantuan? Gini Pak, gini bentar. Terkait menyelesaikan atau tidak, panjenengan harus melaporkan dulu. Kan itu Pak, regulasinya jelas. Jadi nanti akan ada jalur solusi dari pemerintah kabupaten yang dalam ini menanggungi. Jenengan sudah nyampaikan itu belum? Kok Pak Lurah jenengan tidak tahu? Piye terusan dia tahu? Dan gini Pak, mohon maaf ya. Peristiwa ini klasik Pak, semua seluruh desa terjadi. Itu Pak. Sama harusnya dinas sosial dulu menyampaikan seperti hal ini. Ada beberapa desa warga kami yang belum terrealisasi atau belum mendapatkan bantuan. Dinas sosial terkait Pak ini regulasi disampaikan. Regulasi jelas Pak, pelanggarannya jelas dari sini Pak. Nih tak bacakan. Vonis hukuman pendidikan sesuai dengan dakwaan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu udah bisa karena klasik semua terjadi di seluruh desa saya juga begitu. Ada penerima manfaat yang tidak dikasih, tapi pihak dari desa atau dari kelurahan ditulis Pak, bukan dengan menulis yang dipersepsi bukan dengan memotongkan terus memberikan lagi itu mencari akses. Regulasinya seperti itu. Ini mohon maaf ya. Perbuatan jenengan oke saya setuju luar biasa. Kemanusiaan dan sosial itu terjadi di seluruh Indonesia. Cuman tata caranya Pak. Tata caranya tidak seperti itu. Kenapa tadi Mas Eki menyampaikan disampaikan dikasih ke rekening pihak penerima manfaat tujuannya biar tidak ada pemotongan, biar tidak ada uang ini menguap gitu. Jenengan boleh menyampaikan seperti itu bagus, tapi ke dinas sosial dulu Pak. Ini di kelurahan Pelutan ada kuota yang belum mendapatkan. Padahal itu sangat membutuhkan sekali. Nanti ke dinsos dulu. Nanti pihak dinsos akan melakukan upaya, bukan dengan secara sepihak melakukan pembukuan ini itu bagus. Tapi ada tata cara yang bilang, ya, ini mohon maaf Bapak. Kalau saya menyampaikan bangsa kita membutuhkan Dasar itu sosial justru seperti ini kami jadi tahu. Jadi dengan adanya seperti ini kita bisa berkumpul silaturahmi. Kami kan jadi tahu maklum
RW semua kan sekali Cuman kan ini mohon maaf bahasa kami di grup tadi kemarin kan saya agak panas juga. Katanya LSM ditahan ini akhirnya saya udah kok seperti ini gitu loh, nggak boleh kami udah manusia ada bahasa gitu akhirnya makanya kan ada di sini justru kami kemarin ingin ketemu langsung ya. Apalagi jenengan pada saat rapat itu menggunakan sarana dan prasarana dari kelurahan gitu loh. Secara tidak langsung fasilitas kelurahan otomatis juga kurang menyetujui gitu loh. Ini kalau diangkat ramai Pak, bukan karena tidak, ini jelas. Regulasi itu terjadi, regulasi aturan itu jelas, tidak boleh diganggu gugat dan dari pusat Pak. Kalau jenengan kuota ada beberapa warga yang tidak bisa menerima itu, jenengan sampaikan, ngajak ke saya juga, nanti saya sampaikan juga ke dinas terkait. Ini loh, kenapa kok tidak mendapatkan? Padahal orang ini jelas membutuhkan dan harus wajib mendapatkan. Kalau tidak dikasih itu pelanggaran HAM namanya pemerintah, gitu loh. Jangan bagus ya berulang kali, jangan bagus luar biasa. Itu terjadi Pak, ini peristiwa klasik yang terjadi di Republik ini Pak. Dan di jenengan saja, di desa saya, semuanya terjadi. Orang-orang yang pantas, orang-orang yang wajib mendapatkan malah tidak mendapatkan sama sekali. Tapi tidak berani, baik kepala desa, baik lurah melakukan atau perangkat-perangkatnya melakukan tindakan seperti itu. Karena melanggar Pak. Ini melanggar dan disengaja. Ini mohon maaf Pak, bukan saya melanggar, tidak. Menjenang saya ngomong juga bagus luar biasa. Anda ngomong seperti ini, suatu masukan yang sangat berharga bagi kami untuk kedepannya lebih hati-hati lagi, ya kan Pak ya? Iya. Terima kasih benar. Terima kasih. Dan kedepannya pun tidak mungkin akan terjadi. Ya, Iya. kalau saya sarankan kami lah, dana yang terkumpul kalau sudah difasilitasi ataupun sudah diberikan sembako ya tadi ya. Iya. Kalau itu sudah berbentuk sembako ya, monggo jenengan langsung koordinasi terkait hal ini. Ya kan, ke pihak Dinsos. Hal ini kan Dinsos Pak. Iya. Benar. Ya kan, Dinsos jenengan melalui ataupun mengetahui pihak kelurahan atau pihak Pak Lurah supaya bisa ada nilai transparansi termasuk adalah regulasi ini seperti ini Pak. Seperti apa Pak? Apakah ini pemotongan ini mau dijadikan seterusnya ataupun tidak? Termasuk adalah surat, ya kan? Surat terkait pemotongan hal itu Pak. Dibikin berita acara. Karena ini nanti menjadikan suatu pelanggaran administratif Berita acara nanti Pak Lurah dikumpulkan beberapa kali solusinya bagaimana Pak? Biar jangan jadi bulan-bulannya Ya. Masukannya. Karena gini Pak. Suatu bentuk keputusan musyawarah mufakat itu belum kuat dasar hukumnya Pak. Kalau jenengan ini kan musuhin negara Pak. Negara sudah punya landasan hukum. Di situ sudah jelas regulasi ini. Kalau gara-gara jenengan kumpul karo wargane, kumpul karo perwakilan yaitu RT RW terus memutuskan itu sudah salah. Dasar hukumnya itu tidak ada Pak. Itu yang Ya, dasar hukumnya kami itu rasa kemanusiaan aja ya. itu betul. Iya benar Pak, bagus. Tapi tidak benar Pak. Baik, tapi tidak benar. Tadi saya sampaikan dasar hukumnya kami itu karena rasa kemanusiaan. Betul. Nah, tetapi kan tidak secara sepihak, ya kan mengadakan kumpul, terus memutuskan tanpa adanya koordinasi. Saya mau tanya, tadi Pak Lurah aja tidak tahu, benar betul? Nah, Ini yang juga salah. itu bisa dikatakan pungli Pak. Apapun itu bentuknya, jenengan bagus kemanusiaan dan sosial beberapa warga tidak bisa mendapatkan ini bagus. Cuman ada beberapa regulasi yang ditabrak. Dan ini jelas aturan undang-undangnya ada di sini. Pelanggarannya jelas. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu jelas sekali. Udah jenengan sudah masuk sini. Ini jelas. Jadi saya ngomong bukan saya menyalahi tidak. Saya hanya menurunkan saja. Ini harusnya kuota itu ditulis warga perutan per RT berapa per RT berapa yang belum mesti yang wajib mendapatkan sampaikan. Bantu saya nanti saya kawal ke sana. Ini loh. Nah, itu lebih bagus Pak. Ini loh.
kurang berapa kita bantu, kita gedor insya. Ada apa nih dengan ini? Kami itu mitra Pak, bukan kami ini nyari duit tidak. Insya Allah saya rezeki dari mana saja. Jadi jangan kami terus dipandang sebelah mata media berduit, tidak seperti itu. Kami bisa melakukan upaya-upaya kok. Ini tak naikkan, tak jadikan berita, tak naikkan menjadi kasus yang luar biasa. Senang pada ngejar semua. Tapi kan harapan kami, Rino apapun itu, Bang Rino ada senior saya Pak. Apapun itu saya mengkasarin. Aku mau waktu Pak, di utara, Komar mengalor maneh. Tapi berikut ada ini denger, wah kok kayaknya kok sentimen, sudah kasih regulasi tabrak kabel loh, gitu loh. Tidak boleh, ya mohon maaf, aturan ini, untuk hukum yang saya sampaikan, tidak boleh. Tapi dengan kemanusiaannya luar biasa, saya acung jempol. Manusia tapi ada tatanan yang ditajam. Ini mohon maaf ya. Terima kasih justru kami, tapi saya terima kasih sekali atas masukannya panjenengan semua. Jadi ke depannya otomatis dengan adanya seperti ini kan kami jadi tahu kami nggak sembarangan kayak kita berbuat apa mas kayak gitu langsung berbuat mengambil keputusan ini. Nah ini kan sebagai pemret kami lah ya. Terima kasih. Saya Pak RW sedikit menambahi. Ya. Di sini hasil kemarin Pak Lurah telepon sama saya, Mas besok kumpul di kelurahan ketemu sama Pak RW dan kader, bahwasanya di sini Pak RW dan kader siap menanggung segala risikonya. Nah, yang perlu kami pertanyakan, risiko yang seperti apa yang panjenengan kehendaki kan seperti itu? Apa risiko ke ranah hukum? Apa risiko sosial? Nah, di sini saya ingin tahu. Maksud jenengan ngomong sama Pak Lurah seperti apa? Jadi di sini makanya saya merasa tertantang karena jenengan siap menanggung segala risikonya. Gitu Mas Hakim. Ya siap. Dan ada berapa sampel warga yang saya terima Pak, ini terbukti. Saya sudah turunkan tim beberapa warga dengan pungutan ini. Saya tidak menyebutkan karena itu hak saya untuk melindungi narasumber tadi. Itu merasa terbebani dengan pungutan seperti itu. Merasa tidak ridho dan tidak ikhlas. Itu kalau saya naikkan menjadi satu kasus Pak. Bukan macam enggak. Cuma saya lihat Mas Ria, kebetulan Mas Ria juga kalau saya baik sekali, Mas Ria saya lihat. Cuma tatanan ini jangan sampai ditabrak lah. Jenengan luar biasa baik, ingin pemerataan, ingin keselarasan, ingin Mbak. Cuma ada payung-payung hukum, ada dasar-dasar hukum yang ditabrak. Itu untuk permasalahannya itu. Ada sebenarnya ada rentetannya Pak. Kalau kuota tidak masuk, kuota lebih dari kuota yang dikasihkan pemerintah, jenengan kumpulkan data. Ini tempatnya, ini sosial. Nanti bareng-bareng saya akan menyentuh ini harus kalau langsung tidak dikasih. Warga negara yang semestinya harus dibantu terus tidak mendapatkan pelanggaran HAM ke pemerintah. Gitu loh. Mohon maaf, ada di sini saya jadi gini. Namanya saya akan membaca. Setiap ada kejadian pasti saya ngomongin tim, ngomongin dan datanya ada. Ternyata warga ada beberapa warga yang tidak ikhlas dengan pemotongan tersebut. Ini menjadi satu acuan dasar hukum saya untuk menyampaikan ke TPIPA jelas. Iya, walaupun tidak ada namanya manusia karena di dalam sekolah juga begitu Pak. Bukan Pak, satu komputer 500 juga. Karena mereka gengsi dan takut. Jadi Pak, dasar panjenengan ada paksaan itu kan pada saat kumpul jenengan diwakili hanya RT dan RW. Apa semua RT, RW sama kader. Kumpulan semua. Masyarakat. Iya. KPM yang menerima dikumpulkan kok. KPM yang menerima. Penerimaan. Jadi kan kami RW kan kumpul semalam. Terus ambil keputusan kan itu bisa sampaikan kan. Berarti pada saat mengumpulkan kader KPM itu kan sudah ada keputusan tersebut, betul Mbak? Sebelum, jadi gini, pada saat panjenengan musyawarah itu kan hanya dihadiri oleh kader. Bu, tolong saya dari tadi ibu-ibu ngobrol terus kita nggak konsentrasi kira. Jadi gini. Saya mau tanya dulu Pak, ini runtutannya hasil keputusan tersebut itu seperti apa?
dari awal panjenengan musyawarah. Ini kan musyawarah Pak. Iya. Musyawarah diikuti oleh kader, RT dan RW. Benar? Ada RW malah. RW dan kader memutuskan ada pemotongan 100.000 untuk dialokasikan ke warga yang belum mendapatkan. Iya. Setelah itu kader mengumpulkan KPM. Enggak. Hasil itu, kita cerita ya. Hasil musyawarah tingkat RW kan sudah ada hasil. Maka maksudnya gimana nih? Sebelum itu sudah ada musyawarah RW masing-masing. RW musyawarah dulu. Sampai kelurahan. Ada keputusan. Begitu keputusannya diambil, paginya kita bicara sama kasih bosnya. Situasinya ya, nangani. Bu, ini keputusan tingkat RW. Nah, kami minta bantuan sama kasih untuk mengumpulkan KKS yang mendapat untuk kasih untuk menginformasikan tentang keputusan itu. Itu udah. Tapi kan di situ belum ada sudah ada keputusan bahwa sudah ada pemotongan. Belum. Kan maksudnya gini. Pada saat rapat RW kan sudah memutuskan Pak. Betul Pak? Saya mau tanya dulu. Pada saat RW mengangkat ataupun merekomendasikan ke Bu Rosi terkait hasil keputusan RW dalam hal ini memotong yang mendapatkan 100.000 dialokasikan ke warga yang tidak mendapatkan. Ini kan sudah ada nih. Ya. Benar Pak? Iya. Ya kan? Hanya keputusan pihak masing-masing RW. Benar Pak? Iya. Kan diangkat. Tingkat RW. Ya kan tingkat RW. Ini kan tanpa melibatkan struktur yang di bawahnya lagi yaitu penerima manfaat. Penerima manfaatnya besok paginya baru dikasih tahu di tingkat kelurahan. Baru dikasih tahu atau apa jak rembukan Pak? Dijak rembukan. Rembukan terkait hal ini. Iya. Bersama RW. Bersama RW. Iya. Semuanya Pak. Semua. Ada buktinya Pak. Buktinya kalau musyawarah itu kan harus ya, nggak bisa berdiri. Musyawarah itu kan harus diikuti oleh semua. Iya. Kalau keputusan semua. Di situ ada namanya daftar hadir berita acara. Ada, saya mau lihat. Daftar yang penting daftar hadir. Daftar hadir. KPM-nya jumlahnya berapa di sini total? Ada nggak ibu kader yang mengetahui ada sama. Total keseluruhan. yang mau Punyanya masing-masing. Total keseluruhan berapa? Tingkat kelurahan saya nggak ngerti. Tingkat RW itu masing-masing Mas penerima KPM. Iya, saya tahu. Maksudnya kan di sini kan Pak Jenderal tadi sudah ngomong dikumpulkan bersama bareng semua RW yang mendapatkan. Betul? Iya. Ya kan berarti kan semua dikumpulkan itu yang dapat. Jumlahnya kan ada Pak. Kalau sudah dikumpulkannya, kami serahkan sebelumnya pada Rosi. Ya, kami tahu tentang data kelurahan. Kalau sudah dikumpulkan berarti kan belum dikumpulkan. Yang mau saya tanyakan adalah kan jenengan ngomong kan sudah dikumpulkan, ada kesepakatan nih. Sampai Dikumpulkannya, kami memberi laporan hasil musyawarah yang tadi malam. berarti kan sudah diputuskan. Iya, tadi malam Baru diinformasikan, disosialisasikan. Lah ya Musyawarah sa. apa itu keputusan. Saklek berarti iya kon melu. Nanti itu sama kumpulake kan juga semua kader dan penerima manfaat. Yo, yang mengumpulkan keputusan ini. Itu kan enggak. Jenengan menginformasikan ke bawah itu sudah ada keputusan untuk potongan 100.000. Betul betul. Iya. Ah. Ini kan konangan. Ya Bor, cukup Pak. Ya, biar jelas semua lah ya. Ah iya. Bener memang. Ya, enggak apa-apa. Prosesnya seperti ini, kasusnya seperti ini, lebih baik nggak usah ditutupi, bersatu Ya, lah. enggak apa-apa. Ini ya Pak ya. Ini udah beneran Pak. Ini Iya. udah terang beneran. Kayak Jenengan motong simpel netro tapi orang dijatuh di sini netro. Biasanya kan diputusake potong 100.000 mungkin. Dan tidak mengetahui Pak Lurah. kayak tadi kan sudah disampaikan bahwa itu memang salah. Ya Pak ya. Ini Pak tadi kan sudah nyampaikan. Kan sudah ngomong. Memang kami salah. Makanya untuk kedepannya kami lebih berhati-hati lagi. Ya. Saya ingin tanya, ya, berarti ini semua itu sebagai pencetus atau Keputusan sepihak ya. terus Lah iya. RW menyampaikan ke kader. Enggak ya? Kan itu Lo katanya tadi nggak ikut rapat. ya, antara RW dan kader.
Terus setelah itu berarti ada nggak artinya kader sendiri memanggil para KPN atau penerima manfaat Pada saat rapat itu. kita kasihkan ke kader. Oh, artinya gini mas, kader nggak dipanggil. Kayak itu penerima manfaat. Penerima manfaat dipanggil. Berarti artinya ini keputusan sepihak dari RW. dan kader. Ya itu mas. Ada nggak beda acara artinya antara kader dan RW membuat kesepakatan itu untuk dikasihkan ke KPN masyarakat ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti ini legal. Ilegal, Pak. Pengambilan ini legal, artinya tidak resmi, tidak resmi. Tapi kan saya sudah bukan. Nah, terus yang kedua, ada nggak permasalahan ini disampaikan ke kelurahan, ke Pak Lurah? Ke Pak Lurah. Pak Lurah mana? Kami nyampaikannya ke nyampaikan ke Burosi. Terus tanggapan Burosi seperti apa? Dan Burosi akhirnya ngumpulin apa namanya? KPM. Menerima yang disampaikan informasi tentang keputusan kasus ini sosialisasi yang sifatnya tidak memaksa. Bu, kami bilang bahwa sifatnya tidak memaksa. Yang mau beli toko yang tidak. Ya, artinya tadi menyampaikan berarti awal sebagai pencetus RW dan kader. Ya, kami terus ini supaya teman-teman jelas. Artinya bahwa permasalahan ini emang pencetusnya bukan Pak Lurah, ya. Nah, berarti pencetusnya dari RW dan kader. Terus kader tanpa rembuk ke KPM atau penerima manfaat langsung berarti meminta. Mbak, tolong salah satu. Salah satu kader maju. Kan sudah menjelaskan jelas ini masa Pak Mas Irfan. Tapi kamu sudah menjelaskan kalau mau ngobrol tewek ke orang ngerti lah. Lah iya mau gene kene ben ngobrol dewek dadi angel krungune, Pak. Saya ulang lagi ya. Soalnya saya sudah menjelaskan gamblang-gamblang sih ya. Ini nanti kalau ditanya lagi dari apa lagi? Ya, oke. Iya, intinya bahwa kader gitu kan. Iya, maksudnya KPM gitu kan. Ya, ini penting kalau KPM gitu. Kenapa kayak kesepakatan antara kader dan KPM itu dikumpulkan. Kami minta jembatan. Kami minta jembatan. Data kan yang kita keluarkan. sekarang kami berarti menurut teman-teman gimana? Ini terjadi pembiaran pada saat itu kan dari pihak RC Rembukan itu menyampaikan ke Burosi. Burosi saya datang pemerintah kurang itu mau harus tahu kan regulasi kita. Kenapa Burosi dia tidak menyampaikan Pak Lurah, ini RW saya Rembukan kemarin dengan KPM dengan kader memutuskan bla 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 bla. Aturan lurah atau pihak terkait dari kelurahan menyampaikan, Mas, ini ada sesuatu hal karena dia tahu pasti. Iya, ini terjadi pembiaran dan bisa dikatakan konspirasi dan persekongkolan. Maaf itu. Artinya Bisa dikatakan ini dugaan, tapi dugaan. Kenapa sampai terjadi penumpukan? Sejak ada pihak kelurahan ada tahu regulasi tabrak ini, pelanggarannya ada di sini. Tapi kenapa terjadi pembiaran? Sebagai pemerintah desa, pemerintah kelurahan itu kan tahu regulasi tabrak. Aturan menyampaikan ke RW Mas, ini benar sampai kemanusiaan sosial luar biasa benar, tapi di sini ada regulasi yang ditabrak. artinya niatnya bagus. Niatnya bagus, kan? Tujuannya bagus, tapi aturannya ya Aturannya nggak benar. salah ya. Iya. Maka itu dari pertemuan ini kami jadi tahu bahwa kami menabrak aturan yang Aturan. Ini kalau jadi pembiaran, itu jadi pembiaran namanya. ya tadi yang dengan sampaikan dari Pak Hakim, terima kasih. Artinya bahwa menurut dari Pak Hakim ini sebenarnya harusnya kelurahan itu menghandle bahwa Iya. ini bukan aturan, Aturan ini tidak sesuai dengan regulasi. Iya. Tapi ada suatu penjara. Nah, makanya ya monggo itu menurut panjenengan teman-teman silakan permasalahan ini jenengan sudah jelas
dikumpulkan lagi, didata lagi, menyampaikan ke Dinsos. Sama Mas Duki namanya kepala dinas, tapi kan itu nanti saya kawal. Saya gitu. Oh jangan langsung jenengan fokus sosial advokasi orang itu. Iya, iya. Saya juga lihat kasihan. Cuman ada aturan perundang-undang yang ditabrak di sini. Ini bukan negara kata berantah, bebas melakukan apa aja. Tidak, dengan bagus orang ini. Dengan bagus, dan ini peristiwa klasik seluruh Indonesia, bukan kelurahan Kuntang saja. Di desa saya, di desa semuanya, mungkin desanya Mas Edi ada yang berhak menerima tapi tidak menerima. Banyak Pak. Yang kaji-kaji, yang pensiunan malah pada menerima. Yang miskin nggak menerima, itu klasik semua terjadi. Ini mohon maaf Pak ya. Atas masukannya untuk perdepannya kami beberapa hati-hati lagi lah, nggak segampang kita memutuskan sesuatu kayak gini. Ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Jadi gini Pak RW masing-masing ya. Ini kan satu ada unsur pembiaran. Kedua berawal Pak RW tidak membuat berita acara yang tertulis. Nah di sini nih, ya, makanya kalau bisa ya bagaimana caranya para KPR dihadirkan supaya mereka benar-benar legowo. Kami sebagai media dan rekan-rekan LSM juga ya memberikan apa adanya mendasari undang-undang. Nah, kami minta masukannya, penyelesaiannya ini kan sudah terjadi, ini kan sudah terjadi. Dan masukan dari panjenengan untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Nah ini sudah terjadi. Oke, ya, berarti ini saya masukkan ya. Iya, tidak menghimbau atau tidak menyuruh terkait masalah polemik ini ya. Kalau menurut saya masukan saya, karena jelas ini menabrak regulasi, ya, kembalikan dulu kepada KPU. Daripada nanti teman-teman atau dari lembaga melaporkan, ya, dibikin data hadir. Ya kondisi itu usulan saya. Kita cara jangan kembali lagi suka kunci. Ini usulan, ya. Ini masukan saya. Kita nanti diterima atau tidak monggo silakan urusan panjenengan selaku yang memperkenalkan saya masalah ini. Artinya kalau masukan saya, kalau emang ini nantinya, sebab ini saya ngobrol nih, bener desas-desus atau dari teman-teman rekan lembaga atau apa, permasalahan ini akan dibikinkan redaksi, akan dibikinkan laporan. Jadi ketika nanti tidak timbul masalah hukum, kalau menurut saya, masukan saya kembalikan dulu permasalahan ini. Dan ketika emang itu akan dilaksanakan, bikin regulasi yang jelas. Artinya dikumpulkan, bikin berita acara, laporkan ke dinas terkait, baru jenengan silakan melaksanakan apa yang menurut panjenengan itu baik untuk masyarakat. Itu maksud saya, ya. Tapi ketika tidak ya bukan urusan panjenengan. Karena di telinga saya juga sudah ada masukan bahwa dari salah satu lembaga akan melaporkan publikasi. Itu masalah. Kan sudah dibelanjakan. Nah, oh ya sudah diterima. Iya, saya jenengan tadi menyampaikan bahwa uang ini dibelanjakan. Sudah. Kalau sudah dibelanjakan, ya monggo itu hari ini. Dibikin bagi Pak. Bikin aja Pak, ya. Dibikin karena sudah terlanjur nasional gugur, dibikin aja. Tapi reng-rengannya aturan ini. Jadi dibikin aturan. Ada penerima tamu undangan. Ada daftar punya pulpen, mana yang punya pulpen? Daftar isi. Daftar isi KPR dasar di situ. Pulpen bentar Pak ya. Bentar ya Pak ya. Ya, catat Pak. Soalnya kalau jangan anak lupa Pak ya. Nah, karena ini sudah terlanjur terjadi soalnya. Gimana Pak? Jadi gini, ya, seakan-akan jenengan mengumpulkan KPR penerima manfaat, ya, daftar hadir, ya, daftar hadir. Nanti dengan daftar hadir itu, jenengan dibikin berita acara. Berita acara, ya. Setelah berita acara, kumpul KPR, jenengan tahu lah, mau administrasi lebih tahu. Mana? Setelah berita acara. Ya. Gini, konsepnya kan jenengan bisa nanti bikin surat berita acara tentang pemotongan 100.000 yang sudah dilakukan kepada KPR. Dengan silakan nanti maju ke Dinsos, daftar dulu ya, daftar dulu. Setelah itu sebagai lampiran. Sampaikan ke Dinsos melalui nanti Bu Rosi ya. Nanti silakan panjenengan perwakilan ke sana. Pak, ini kami akan melakukan ataupun sudah memotong bantuan 100.000.
Dinsos ya. Ya. Jadi nanti ada apa-apa, misalnya Beneran tidak. Iya, Tapi karena dari buku tadi, nah nanti apabila dinsos menolak ini tidak bisa nih seperti ini. Dengan koordinasi dengan kami nanti kita. udah dengan saya Pak. Ada orang dinsos, dinsos tahu namanya siapa Pak? Ya, Pak. Ada masalah, jadi kami saya nelpon. Siapa? Hakim kantor saya. Nah, kayak koordinator kayak. Ya benar. Putih mulus ya bersih ya, daripada ujungnya kotor ya. Indonesia kan orang ini tujuannya baik Mas ya. Tujuannya baik, cuma ada beberapa yang tidak tahu. Nanti yang memberikan usulan bonita ini mana udah terima kan? Nah, sebenarnya yo kasihan. Jadi hari ini diambil. Regulasinya seperti itu aja kan berlanjut. Iya. Makanya dengan satu syarat tadi Pak, ada undangan. Jadi berita undangan ada. Ya, siap. Nanti dengan dasar itu dengan bikin bla 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 berita acara. Iya. Nanti komunikasi dengan perangkat kurang kita. Kalau kosan ada memang nanti saya akan awal. Iya, siap. Oh, nanti tak ceritain tak nabi-nabi. Solusinya berarti saya bikin. Iya, berarti solusinya gitu. Ya. Absen. Seluruh penerima manfaat dapat hadir. Berita acara bahwa bla 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 kalau Dan KPM yang sudah dipotongkan dengan siapa apalagi bermaju di acaranya. Ya. Kalau masih dari kita dibikinkan surat bisa Pak ya ini andai kata Plus materai 6.000 ya. Itu surat pernyataan itu lawan materai mau itu bisa mewakili enggak? Gimana? Katanya saya mengikuti katanya mengikuti dong. Kecuali dengan menurut saya, ini saya kan lagi Pak baju putih. Saya kader kan begini. Dengan adanya masukannya Pak Hakim, dengan membuat adanya berita acara itu menguatkan pidananya bahwa ini jelas ada hubungannya. Tadi saya menyampaikan, bingung juga kan? Ya kan? Nah makanya ambil dengan tadi kesepakatan yang takut waktu ditanya saja. kalau kan gini, kalau saya kan duduk kalau saya memandang persoalan ini sedikit menang. Sedikit menang sedikit. Soalnya gini, ini kan sudah menjadi bubur. Kita fleksibel sedikit lah. Tidak mungkin serta-merta dengan tergopoh-gopoh lagi mengembalikan lagi gitu. Akhirnya saya memberikan solusi dengan berita acara itu Bok Menawi kita datang ke Dinsos dengan dasar itu menjadi salah satu kekuatan panjenengan untuk melakukan upaya apa namanya pembohongan ini. Iya, termasuk ini Pak. Soalnya dasar itu kan yang berhak kewenangan itu kan Dinsos. Kita menyampaikan loh Pak, ini sudah terjadi, mohon maaf, ini kekeliruan kami, kesalahan kami. Wong Gusti Allah aja ngeriyo apa salah menuju ngapura apa lagi mana. Ini maaf ini fleksibel. Saya ambil dari fleksibelnya saja. Termasuk kalau bisa dilampiri warga yang kemarin belum mendapatkan. Itu kan mau dibantu tuh. Dan nama-namanya siapa? Didata. Yang belum mendapatkan. Yang belum mendapatkan berdasarkan penerima manfaat. Iya. Kalau hari ini itu mendapatkan dari penyisian yang Dan makanya itu yang mau mendapatkan penyisian. yang mau mendapatkan
Ya, ini data. kita kan mau mendapatkan nih. Ya. Itu di data. Oh, Berarti iya. di luar KPM. Ya, ya. Terima kasih. Ya, ya. Ini sebagai lampiran kita. Ya, katanya sikap. Ya, itu siap semua. Oh siap. Nanti Mas Rian yang tahu betul. Nanti dilampirkan sekalian ke Dinsos. Jadi biar Dinsos mengerti. Saya yakin dengan cara jenengan melakukan itu memang benar sekali. Cuma ada pelanggaran. Ya, saya terima kasih banget. Kebijakan dari Dinsos nanti akan memberikan ketentuan. Ya. Dengan dasar Dinsos itu berikan keputusan, ya bagi menurut saya nggak ada masalah. Ya, terima kasih Pak ya. Yang penting kebijakan, yang penting tadi dengan data hadir dengan kami, data dengan kami, terus orang-orang yang seharusnya menerima atau tidak menerima dilampirkan juga. Ya, Karena jelas. Ya. Kalau nanti disuruh terima, saya akan kawal ke sana. Terima kasih. Ya, berarti lampirannya ada yang menerima hari ini kan ya? Ya. Sekalian dari warga yang belum menerima ya. Betul. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Ya, nanti dipisah-pisah yang menerima manfaat ini, terus yang belum ini dipisah-pisah. Plus disertai materai lah. Pak, jangan lupa disertai materai lho, Pak. Lah ya, men money nih yo, men ono suarane lah. Ketok palu ya Mas. Iya. Stempel maksudnya. terima kasih Mas. Ya, atas laporannya semua. Ini berarti alhamdulillah ya, clear ya. Clear ya masalah ini ya. Clear.